Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Sudah agak lama ya One Punch Man gak kebahas. Rasa-rasanya agak kangen dengan si botak. So, without ngenteni long again, mari kita menuju ke konten. Pada chapter kali ini, kita menjumpai Fubuki, Silver Fang, dan Bomb sedang bergandengan tangan. Bukan karena mereka bertiga sedang kencan ya, melainkan karena mereka bertiga terselamatkan oleh barrier Tatsumaki yang melindungi mereka. Kekuatan barriernya sepertinya bukanlah main-main, mengingat reruntuhan bangunan di sini saja gak bisa menggores barrier Tatsumaki. Lagian, kekuatan barrier Tatsumaki juga terbukti dari pahlawan-pahlawan lain yang ikut terselamatkan oleh barriernya. Mulai dari Chill Emperor yang sudah di ujung tanduk, harusnya kehabisan nafas karena tenggelam oleh cairan milik Evil Water. Tahu-taunya dia selamat berkat barrier yang membawa Chill Emperor ke arah atas. Gak cuma Chill Emperor sendirian sih di momen ini yang terselamatkan. Ada murid-murid Atomic Samurai yang juga ikut selamat. Lalu menyusul di tempat pahlawan lain yang sedang menghadapi monster lain juga ikut terselamatkan. Misalnya, Big God yang harusnya udah ketelan sama monster Gams, terangkat tubuhnya gara-gara barrier. Lalu ada puri-puri prisoner yang udah kelelahan gak bisa menggerakkan tubuhnya habis diajar Garo juga terselamatkan oleh barrier. Ada Amai Max yang juga ikut terselamatkan. Menariknya nih ya, kan Amai Max, pahlawan kelas A, kok jadi-jadinya dia menangis bagi anak-anak. Nangisnya bukan gara-gara dia diselamatkan barrier ya, melainkan karena Amai Max bertarung dengan monster Führer Ugly, yang mungkin bisa disebut musuh alami mental bagi Amai Max jika melihat chapter-chapter terbaru yang ada di One. Next, kita pindah ke Zombie Man yang bisa dibilang terselamatkan oleh barriernya Tatsumaki. Juga bisa dibilang kagak selamat sih. Kagak selamat karena yang ada di dalam barrier Tatsumaki bukanlah Zombie Man, tapi hanyalah sobekan-sobekan bajunya. Lalu dibilang selamat karena perhatian Homeless Emperor teralihkan ke arah barrier yang ada pakaian-pakaian Zombie Man. Padahal pahlawan yang gak bisa mati ini ada di dekat Homeless Emperor dan dia gak terlapisi oleh barrier Tatsumaki. Kenapa Zombie Man gak dilindungi oleh barrier ya? Jawabannya guys, sederhana sih. Itu karena Tatsumaki menolong semua orang yang ada di kandang monster ini agar bisa tertolong dengan barriernya itu menggunakan alat komunikasi yang dibuat oleh Chill Emperor. Jadi, hanya pahlawan-pahlawan yang masih membawa alat komunikasi tersebutlah yang akan terlindungi oleh barrier pahlawan kelas S ranking 2 ini. Makanya, untuk kasus Zombie Man, dia gak terlindungi barrier karena posisi tubuhnya terpisah dari alat komunikasi. Bahkan, lewat momen flash-flash yang gak dilindungi barrier juga menambah bukti kuat kalau Tatsumaki memang melacak semua orang menggunakan alat komunikasi Chill Emperor. Ya, seperti yang kita ketahui sendiri sih, alat komunikasi yang dibawa oleh Flashy hilang. Makanya, nih pahlawan ganteng tapi blow on masih kejebak bersama si botak dan si mini Dajjal dalam pencarian mencari raja monster dari asosiasi monster ini. Cuman kayaknya perjalanan mereka bakalan terasa sulit guys, karena rintangan yang akan dihadapi tak hanya monster saja, melainkan reruntuhan besar dari efek amukan Tatsumaki. Contoh saja di momen ini, kalau Flashy dan mini Dajjal gak bersama Saitama, entah apa yang akan terjadi pada mereka berdua. Untungnya si cheater ada menemani mereka ya, jadi bisa menghancurkan apapun halangan yang datang. Next, pindah ke posisi Atomic Samurai yang sedang di ujung maut karena menghadapi sperma ireng. Black Sperm maksud Mimin. Saat Black Sperm mau melancarkan pukulan mautnya ke Atomic Samurai ya, syukurlah barrier milik Tatsumaki muncul. Sehingga pukulan dari Black Sperm gagal melukai samurai kece ini. Ya, walau diakui Atomic Samurai agak menyesal ditolong oleh Tatsumaki sih. Karena sebagai seorang samurai, duel dengan musuh tanpa terganggu apapun merupakan sebuah kehormatan yang sangat tinggi. Tapi dalam kasus ini kayaknya gak masalah deh Atomic Samurai ditolong barrier Tatsumaki. Mengingat musuh Atomic Samurai adalah Black Sperm yang bisa membelah diri tubuhnya menjadi ratusan, ribuan, ratusan ribu. Bahkan di manga versi One, Black Sperm bisa membelah dirinya jadi jutaan. So, dapat disimpulkan Black Sperm merupakan musuh alami bagi Atomic Samurai guys. Di sini pula juga ditampilkan sedikit efek kekuatan psychic Tatsumaki ketika serius. Jadi begini, setelah berhasil membawa semua orang dengan barriernya, bangunan-bangunan di sekitar monster Black Sperm mulai bergerak menghimpitnya. Menariknya, Black Sperm berusaha menahan bangunannya dengan kekuatan fisiknya. Kelihatannya sih berhasil karena nih monster kuat pakai banget. Cuman Atomic Samurai yang sadar nih monster berusaha melawan kekuatan psychic temannya, tak mau tinggal diam. Dengan sedikit gerakan pedangnya, dia memotong-motong bagian tangan Black Sperm agar tak bisa menahan bangunan-bangunan yang menghimpitnya. Tak cukup di situ saja sih, Atomic Samurai pun melanjutkan tebasannya dan kali ini sukses menebas seluruh tubuh Black Sperm, membuat nih monster jadi sasaran empuk agar bisa terjepit dalam himpitan bangunan besar efek dari kekuatan psychic Tatsumaki. BTW, kalian pasti penasaran kan seberapa dahsyat efek kekuatan Tatsumaki ketika serius dan tak menahan diri lagi?
alias lebih tepatnya output psychic-nya mencapai 100%. Slow dan tenang saja, oke guys. Mari kita pindah ke posisi Tatsumaki yang sedang berhadapan dengan musuh terseksi dan terhot yang sedang fusion kekuatan dengan Monster King Orochi. Dialah Psychos. Pertarungan Hot Loli dan Hot Opai dalam versi yang luar biasa kayaknya akan segera dimulai. Oh iya, Mimin sampai lupa menjelaskan seberapa dahsyat efek kekuatan Tatsumaki ketika full serius ya. Ternyata efeknya sangatlah dahsyat, mengingat lewat gambar ini saja ya bisa memberi gambaran kalau Tatsumaki seorang diri saja bisa membuat gempa hebat yang bisa menyebabkan jurang raksasa yang menyebar secara luas. Wow, mantap jiwa ya Tatsumaki. Apakah momen unjuk gigi kekuatan Tatsumaki berhenti sampai di sini saja? Sayangnya kagak Verguso. Setelah membuat jurang yang besar, Tatsumaki langsung mengangkat seluruh bangunan asosiasi monster yang awalnya ada di bawah tanah, kini jadi terangkat secara total ke permukaan. Well, mungkin Tatsumaki melakukan hal ini agar dirinya bisa melacak semua keberadaan monster dan bisa menghadapi semua monster seorang diri. Karena kalau udah sampai di permukaan, Tatsumaki tertolong oleh cahaya matahari yang menyinari dunia. Intinya ya, Tatsumaki bisa melihat keadaan sekitar dengan jelas lah kalau udah di permukaan semua. Very interesting ya. Oke, sebelum kita lanjut lagi ke Tatsumaki, kita pindah adegan dulu ke pahlawan kelas S terkuat versi rumor yang beredar, yaitu King yang sedang bersama Tareo mencari jalan keluar dari tempat menyeramkan ini menggunakan lift yang ditemukannya. Oh iya, BTW saat ini King juga terlindungi oleh barrier Tatsumaki. Cuman hanya sebentar saja sih terlindunginya. Mungkin sudah dinonaktifkan oleh Tatsumaki kali ya barriernya, atau ada alasan lainnya. Ya entahlah sih. Mimin harus melihat panel keadaan pahlawan lain yang terlindungi oleh barrier Tatsumaki agar bisa menyimpulkan kejadian King yang kehilangan barrier Tatsumaki. Jadi untuk saat ini kita have fun aja dengan kekocakan King bersama Tareo ya. Ceritanya nih ya, barrier kan udah hilang nih. King pun juga sadar dirinya udah ada di permukaan. Dia panik karena gak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Baru aja mulai panik, kabel lift utama putus. Otomatis lift turun ke bawah lagi dengan kecepatan tinggi, membuat King dan Tareo ketakutan setengah mati. Cuma Tareo gak sadar aja kalau King takut. Makanya Tareo di sini bilang pada King ada rem di sampingnya yang bisa digunakan untuk menahan laju kecepatan lift. Tapi tetap aja King gak kuat menahan laju lift dengan rem manual yang ditunjukkan oleh Tareo, mengingat King hanyalah manusia biasa. Ya, jadi ya sekarang hanya takdirlah yang bisa menyelamatkan mereka berdua. Dan boom, saat lift jatuh ke bawah, hentakan pun terjadi. Beruntungnya, King dan Tareo selamat dari hentakan lift yang menabrak sesuatu tadi. Menariknya lagi guys, selamatnya kedua orang ini juga langsung mengeluarkan mereka dari tempat asosiasi monster dan sekaligus mengantarkan mereka berdua secara gak sengaja ya bertemu dengan Genos. Genos pun langsung menanyakan informasi keberadaan Saitama kepada King. Tapi King gak tahu harus menjawab apa karena dia gak tahu posisi Saitama ada di mana. Bahkan posisi Fubuki dan yang lain saja saat ini dia juga gak tahu. Nah, King baru mau ngobrol-ngobrol hal lain dengan Genos, ada gangguan sementara dari bagian-bagian tubuh Orochi yang ikut serta selamat keluar dari bangunan asosiasi monster. Jadinya bagian-bagian tubuh Orochi yang bisa bicara ini mengincar darah orang-orang yang ada di dekatnya. So, King dan Tareo dalam keadaan bahaya nih. Untungnya Genos sadar betul bagian tubuh Orochi ini berbahaya. Jadi dengan sigap Genos menunjukkan sedikit kekuatan upgrade tubuhnya, dimana dengan satu lengannya saja ya, Genos mengeluarkan banyak sekali bim panas secara bersamaan dan langsung melenyapkan ancaman monster yang mengelilingi King dan Tareo. Kayaknya emang bener dah, King ini kekuatannya mirip dengan Usopp di One Piece. Keberuntungannya udah di level yang mengerikan. Oke, setelah Genos sukses melenyapkan monster di sekitar King dan Tareo ya, kini dia tiba-tiba saja merasakan energi kehidupan yang melimpah dari puncak bangunan asosiasi monster. Dari siapa energi ini terpancar ya? Mungkin itulah yang membuat Genos penasaran. Tenang saja Genos, semuanya akan terjawab kok. Untuk saat ini kita pindah ke posisi Tatsumaki dulu yang sedang berusaha keluar dari kandang asosiasi monster dengan kekuatan psychic-nya yang luar biasa. Nah, setelah keluar, Tatsumaki pun langsung menuju puncak bangunan asosiasi monster untuk menghampiri musuh utama yang harus dia kalahkan. Ya, dia masih sama sih, si Psychos yang masih fusion dengan Orochi yang dimana Psychos merasa pede dengan kekuatannya sekarang. Psychos merasa bisa mengakhiri pertarungan dengan Tatsumaki. Di sisi lain ya, Tatsumaki pun kelihatannya juga gak mau berbicara sombong lagi seperti biasanya. Mungkin karena Tatsumaki sadar betul dia belum tentu bisa ngalahin Psychos yang fusion dengan Orochi kali ya. Sayangnya, chapter kali ini harus selesai di sini. Loh, Min, bukannya chapter 131 udah rilis juga? Kenapa gak langsung digabung di sini? Iya, Mimin tahu akan hal ini, tapi karena satu chapter sekarang udah lumayan panjang, rasa-rasanya gak perlu Mimin gabung.
Lagian tenang saja, dalam waktu dekat, review chapter 131 bakal segera rilis di channel Kuculuk ini kok. So, see you again next time. Adios ya Caramelos, stay safe everyone, please stay at home. Salam Animania.